Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nana hebat, kali ini kita akan belajar PLBJ. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenal fasilitas umum kesehatan puskesmas. Setelah mempelajari materi ini, kamu akan dapat menjelaskan pengertian fasilitas umum kesehatan puskesmas. Yang kedua, menyebutkan fungsi fasilitas umum kesehatan masyarakat. Yang ketiga, kamu dapat menjelaskan peran puskesmas dalam usaha kesehatan sekolah. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan umum di tingkat kecamatan tempat masyarakat menerima pelayanan kesehatan. Puskesmas memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau, tetapi tetap memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Agar mampu memberikan pelayanan optimal, maka puskesmas memiliki fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Yang pertama yaitu rawat jalan. Rawat jalan tingkat pertama yang memberikan pelayanan dan pencegahan penyakit, konsultasi, dan saran pengobatan tanpa mengharuskan pasien untuk dirawat inap. Yang kedua, puskesmas memiliki rawat inap tingkat pertama, yaitu memberikan pelayanan dan penanganan kesehatan terhadap pasien yang mengharuskan diinapkan di suatu ruangan khusus. Yang ketiga yaitu pelayanan screening atau pemeriksaan. Pemeriksaan kesehatan ini diberikan untuk pasien yang memiliki resiko diabetes meletus tipe 2, hipertensi, dan penyakit-penyakit lainnya yang ditetapkan dalam peraturan. Yang keempat, puskesmas memiliki pelayanan kehamilan, yaitu pemeriksaan kondisi ibu hamil, membantu persalinan, perawatan pada masa nifas, menyusui, program keluarga berencana, serta imunisasi dasar bagi bayi. Yang terakhir, puskesmas memiliki fasilitas transfusi darah. Transfusi darah ini hanya diberikan kepada kasus-kasus darurat. Tugas dan fungsi puskesmas. Tugas utama puskesmas adalah melaksanakan kebijakan kesehatan demi mencapainya tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja. Sedangkan fungsi puskesmas yaitu ada dua. Yang pertama, menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya. Fungsi ini meliputi kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk pemeliharaan, peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan keluarga, kelompok, dan masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan atau UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Fungsi ini meliputi kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk pemeliharaan, peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan perorangan. Agar kedua fungsi tersebut terlaksana, maka puskesmas melaksanakan kegiatan berikut. Yang pertama, memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam peningkatan hidup sehat. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu, menyeluruh, dan merata kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung. Yang keempat, melaksanakan rekam medis. Yang kelima, memberi rujukan sesuai dengan penyakit yang diderita pasien untuk penanganan yang lebih tepat. Yang keenam, meningkatkan kemampuan dan keahlian tenaga kesehatan. Peran puskesmas dalam usaha kesehatan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab kita semua, yaitu masyarakat atau warga sekolah. Yang dimaksud dengan warga sekolah adalah
kamu sebagai siswa, para guru, penjaga sekolah, kepala sekolah, dan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan sekolah yang bersih dan nyaman, maka sekolah perlu memiliki fasilitas berupa air bersih, fasilitas cuci tangan, jamban, kebersihan makanan, dan bangunan sekolah yang bagus. Nah, hebat. Untuk menjaga kebersihan sekolah, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menjaga kebersihan, keindahan, dan ketentraman di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengadakan penghijauan di lingkungan sekolah. Nah, kegiatan ini dapat kita lakukan dengan cara menanam tanaman di lingkungan sekolah kita. Yang ketiga, membudidayakan perilaku hidup sehat di sekolah. Salah satu contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, menjaga kebersihan warung sekolah dengan menghindari perilaku jajan sembarangan. Nah, itulah usaha yang dapat kita lakukan agar kebersihan sekolah dapat terjaga. Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS merupakan program kesehatan yang dijalankan di sekolah dengan sasaran utamanya adalah siswa untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan, menjaga tumbuh kembang anak, dan menanamkan pola hidup sehat siswa, sehingga anak dapat mengikuti pembelajaran dan memperoleh pengetahuan secara maksimal. Puskesmas memiliki peran penting dalam mewujudkan UKS. Apa saja peran puskesmas dalam mewujudkan usaha kesehatan sekolah? Peran puskesmas tersebut adalah yang pertama, membina keteladanan di sekolah, yaitu memberikan contoh keteladanan hidup bersih di sekolah. Yang kedua, membina kebersihan perorangan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berperan aktif dalam melakukan pelayanan kesehatan melalui pelatihan dokter kecil. Yang keempat, penjaringan kesehatan peserta didik kelas 1. Nah, ketika siswa baru, maka pihak puskesmas akan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada siswa baru tersebut. Yang kelima, melakukan pemeriksaan kesehatan secara periodik sekali setahun untuk kelas 2 sampai kelas 6. Yang keenam, imunisasi siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, yaitu memberikan imunisasi kepada siswa-siswa SD. Yang ketujuh, memberikan atau melakukan pengawasan terhadap keadaan kesehatan air di sekolah. Nah, kebersihan air di sekolah akan dilakukan pengawasan atau ditinjau oleh tenaga kesehatan secara berkala ke sekolah-sekolah binaan mereka. Yang terakhir yaitu melakukan pengobatan atau memberikan pengobatan ringan pertolongan pertama kepada siswa yang mengalami cedera atau kecelakaan. Nah, itulah peran puskesmas dalam terlaksananya usaha kesehatan sekolah. Di samping bimbingan dari para guru, para kader dokter kecil juga mendapat pelatihan dari tenaga kesehatan yang berasal dari puskesmas. Nah, hebat, itulah pembelajaran kita kali ini. Sekarang saatnya kamu mengerjakan latihan. Yang pertama, kamu adalah siswa kelas 4. Sebagai siswa, apa usaha yang telah kamu lakukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman untuk belajar? Tuliskan 3 usaha yang telah kamu lakukan tersebut. Yang kedua, murid-murid di kelas AMBRI sering tidak tertib dalam menjaga kesehatan. Misalnya sering membuang sampah sembarangan. Apa akibat kebiasaan tidak menjaga kebersihan tersebut? Jelaskan menurut pendapat kalian. Nah,
anak-anak, silakan kamu kerjakan tugas ini pada buku latihan kalian. Apabila sudah selesai, silakan kirim kepada bapak dan ibu gurumu di rumah. Sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.